Oke, saudara-saudari, kita mulai aja bahwa temanya hari ini spirit mind sama carnal mind. Kalau dari gambar Anda bisa melihat bahwa ini spirit mind sebelah kiri ini ya berdasarkan firman Tuhan, tapi carnal mind berdasarkan apa yang Anda lihat, cermin-cermin yang Anda lihat sendiri. Dan inilah yang kita mau bahas, tetapi ini bagian pertama. Ini mungkin nggak bisa diserap dengan sekali Anda dengar. Oleh sebab itu, penting ada kemauan untuk mengenal Tuhan, pasti juga akan terbuka. Ya. Nah, ini penting sekali. Di dalam firman Tuhan, dikatakan begini dalam Roma 7 ayat 22-23, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara-saudari, yang menyampaikan ini adalah Paulus yang sudah menerima Yesus. Jadi artinya dia mewakili kita. Ketika orang percaya, ketika kita terima Yesus, di dalam kita tetap ada suatu konflik yang menunjukkan kodrat. Dan dikatakan ada dua kodrat, saudari. Ya, ada dua kodrat manusia yang tetap ada ketika kita terima Yesus. Satu kodrat lama, manusia daging, itu bawaan sejak lahir. Itu dipengaruhi dengan keadaan dunia. Itu dipengaruhi oleh lingkungan Anda. Dan itu kecenderungannya adalah, saya katakan di sini, egois kecenderungannya. Dan juga kesombongan. Dan juga dosa. Dan ini disebut manusia lama. Tetapi ketika Anda terima Yesus, maka ada kodrat baru yang disebut manusia rohani. Itu tunduk kepada firman. Jadi ada keinginan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Itu adalah kodrat manusia baru yang Tuhan kembangkan dan gak bisa hilang. Lalu di situ juga bahwa kodrat baru itu Anda bisa berbuah roh. Dan inilah disebut manusia baru, saudara-saudari. Ya. Nah, manusia baru ini dan manusia daging ini berbeda, makanya berlawanan, dan tetapi selalu ada. Jadi jangan bilang bahwa kalau kita udah terima Yesus, udah jadi orang percaya, oh nggak ada tuh keinginan yang jelek. Enggak, tetap ada kodrat lama manusia daging itu. Ya, nah sebab itulah kita harus ngerti bagaimana supaya kodrat lama manusia daging ini tidak dominan. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 7, terjemahannya IMB aja, saudari, karena lebih tepat kalau di bahasa TB Anda kurang tepat. Dikatakan pikiran kedagingan. Jadi bukannya keinginan daging. Kalau terjemahan TB keinginan daging, tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris, terjemahan IMB disebut pikiran, bukan manusia daging, tapi pikiran kedagingan. Dalam bahasa aslinya yaitu carnal mind. Ya, jadi karnal itu arti ditentukan panca indera yang natural. Nah, jadi kalau kita bilang kedagingan itu seolah aduh kedagingan ini dosa, terus juga seksual, kejahatan, ketamakan. Kenapa keinginan pikiran kedagingan itu lebih dari itu, bukan hanya hal yang buruk-buruk aja. Jadi yang disebut carnal mind, pikiran karnal, itu adalah pikiran yang ditentukan oleh panca indera natural. Jadi kadang-kadang netral, nggak selalu jelek, ya. Ini tapi itu perseteruan dengan Allah, Elohim Allah, sebab ia tidak tunduk kepada hukum Elohim, hukum Allah, hukum rohani. Jadi bukan tentang daging, perbuatan dagingnya, tetapi pikiran daging, pikiran yang bersandar pada panca indera itu tidak tunduk pada hukum rohani, saudari. Makanya kalau Anda baca firman, banyak sekali hal-hal yang nggak masuk akal, nggak masuk natural gitu ya, dan itu susah diterima buat pikiran karnal ini. Di dalam firman Tuhan ingat bahwa Yohanes 6 ayat 3, roh yang membuat hidup, daging tidak berguna. Bukan artinya daging Anda ya, pola pikir daging tidak berguna. Artinya tidak berguna di sini bukan yang nggak Anda butuhkan, enggak. Ketika Anda hidup di dalam biasa kehidupan sehari-hari, Anda perlu ngerti, tetapi artinya tidak benefit, tidak membawa manfaat. Gitu ya, bahasa aslinya tidak membawa manfaat, Tuhan saudara-saudari. Firman yang aku katakan kepadamu itu roh dan hidup. Jadi firman Allah rupanya disebut roh. Tetapi kita sering nggak sadar. Ketika kita baca firman Alkitab, kita baca dengan pikiran karnal, yaitu melihat dengan panca indera. Kita ngelihat ini sekedar yang sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita bisa baca. Benar nggak? Seringkali kita baca firman, baca Alkitab, ini sebagai sesuatu yang, aduh ini bacaan doang. Ini tulisan-tulisan.
Kayak kita baca buku sejarah, kayak kita baca majalah. Saudara, bukan. Alkitab bukan itu firman Tuhan. Ya, firman itu yang kita baca di Alkitab itu adalah roh. Bukan sekedar bacaan, bukan hanya sekedar apa yang Anda lihat secara panca indera. Ada sesuatu kuasa dan kehidupan di situ. Sebab itulah kita kadang nggak sadar. Nah, ini kita pelan-pelan nih. Kadang kita membaca firman berdasarkan carnal mind kita. Sehingga akhirnya banyak hal yang kita nggak ngelihat kuasanya. Jadi ini dia, kita lanjut bahwa kemudian dikatakan begini, saudara. Saya pengertian pikiran kedagingan, carnal mind, bukan tentang yang tadi saya katakan, ya, yang membunuh, tamak, iri hati, benci. Emang itu bagian dari, itu bisa bagian, tetapi bukan itu saja. Carnal mind adalah pikiran yang memberikan tempat terbesar pada hal-hal yang duniawi, yang natural. Sehingga ketika Anda nggak bisa ngerti, nggak bisa ditangkap panca indera, Anda nggak terlalu yakin, nggak terlalu percaya. Karena carnal mind mengandalkan apa yang disampaikan panca indera Anda dan saya. Dia memberikan tempat terbesar pada hal-hal yang duniawi, yang natural. Maka Anda membaca air menjadi anggur, oh iya itu mujizat. Tetapi itu mujizat seolah nggak masuk akal. Jadi Anda kadang kita bikin separuh percaya, separuh enggak, kita pikir ada penjelasan lain. Oh mungkin itu dulu kali, kalau sekarang mah enggak lah gitu ya. Nah hal-hal seperti itu, selalu pikiran rohani, spiritual mind, itu buat saya adalah dia memberikan tempat terbesar bukan pada hal duniawi, tapi apa yang mampu dilakukan oleh roh Allah. Jadi bukan yang mampu dilakukan oleh dunia, oleh manusia, oleh keadaan, bukan, oleh roh Allah. Ya, dan mengandalkan apa yang dikatakan firman, bukan apa yang disampaikan panca indera. Bukan artinya panca indera nggak penting, tetapi bukan nggak kita andalkan, saudara-saudari. Ya, jadi inilah yang disebut pikiran rohani, roh, spiritual mind, dan pikiran daging. Ketika pikiran natural ini menguasai kita lebih besar, maka yang roh inilah nggak jalan. Jadi kita nggak ngelihat kuasa firman yang adalah roh. Inilah contohnya, saudara. Dalam firman Tuhan ada beberapa contoh, saya ambil hanya 3 aja. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Ini bahasa aslinya gini, saudara. Sesungguhnya yang baru sudah datang, tetapi bahasa aslinya semua yang baru. Segala hal yang baru dalam hidup Anda sudah datang. Apa aja tuh yang baru? Oh, banyak sekali. Manusia baru, keinginan baru, ya, keinginan baru yang baik semua ya, yang datang dari Tuhan, gitu. Kebenaran, kekudusan Anda, yang lama udah enggak, yang baru sekarang, gitu ya. Terus Kolose 2, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala segala pemerintahan dan penguasa. 1 Yohanes 4:17, sebagaimana Dia, sebagaimana Yesus, demikian juga kamu di dunia ini. Kalau kita pakai pikiran karnal yang berdasarkan natural, yang apa yang panca indera sampaikan, ini ketiga hal ini nggak bisa kita ngerti, saudara-saudari. Karena pikiran karnal melihat berdasarkan natural. Hah? Saya dipenuhi di dalam Yesus. Saya nggak merasa tuh dipenuhi. Apalagi panca indera kita. Saya nggak merasa tuh. Ya. Sehingga orang Kristen kadang-kadang akhirnya, saya merasa ada Tuhan loh. Kenapa? Karena perasaannya, panca inderanya, merinding bulu kuduknya. Jadi kalau nggak ada merinding-merinding, artinya Tuhan nggak datang dong. Tuhan nggak hadir dong. Nah, itu yang salah. Padahal kita dibilang sudah dipenuhi. Kalau dipenuhi di dalam Dia, kita mau merasakan sesuatu. Nah, itu pikiran karnal. Tapi kalau Anda pakai pikiran spiritual, apa yang dikatakan firman, itu benar dan terjadi sekarang juga. Karena bukan karena kekuatan saya jadi ciptaan baru. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena saya rasakan, saya dipenuhi dalam Dia. Roh yang melakukan, bukan saya, bukan dunia. Ya, sebagaimana Yesus, demikian juga saya di dalam dunia ini. Oh, itu bukan karena saya, tetapi karena Roh Allah yang lakukan. Tapi saya nggak ngerasakan. Bukan panca indera Anda yang Anda besar-besarkan, bukan Anda tangkap dengan panca indera, tetapi Anda percaya kalau firman ngomong, firman itu bukan sekedar bacaan, firman itu roh dan hidup, maka itu juga pasti terjadi. Dan kapan?
nanti, enggak sekarang. Tapi saya nggak ngerasakan, saya nggak tangkap secara panca indera saya nggak ngelihat, saya nggak dengar, gitu ya, saya nggak kecap. Nggak ada masalah ketika firman katakan, kita percaya. Itu terjadi sekarang juga. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan saya. Itu terjadi sekarang juga. Tapi saya nggak ngerasakan, badan saya masih sakit malah. Anda nggak tangkap pakai perasaan Anda yang berdasarkan panca indera, bukan. Anda ngelihat roh Allah yang lakukan, dia mampu dan dia sudah lakukan karena itu tertulis di firman Tuhan. Itu dia saudara. Ya. Jadi kita ngelihat pikiran karnal, ada hal lain lagi yang dilihat oleh pikiran karnal, bukan hanya tentang panca indera nih, ya, dan pikiran roh. Di dalam firman Tuhan, 2 Korintus 12 ayat 9 dan 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yang dimaksud Paulus kelemahan itu apa sih saudara? Kelemahan apakah tubuhnya jadi lemah? Bukan. Kelemahan Paulus katakan kalau Anda baca sebelum-sebelumnya, kelemahan untuk berlaku benar, untuk mampu menghadapi masalah, kelemahan dari dalam menggenapi standar Tuhan. Jadi kenapa dia lemah? Karena kemampuannya untuk melakukan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9 begini, dikatakan nih, saya senang sekali. Dialah yang menyelamatkan kita diselamatkan, dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Saudara, kudus itu artinya dipisahkan. Jadi bukannya perbuatan, Anda dipisahkan. Dipisahkan untuk apa? Bukan berdasarkan perbuatan kita lagi dipisahkannya. Ya, ingat, karena kasih karunia, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Artinya Anda dipisahkan ketika Anda terima Yesus, Anda diberikan manusia roh, pikiran roh, supaya pikiran roh kita bergerak berdasarkan kasih karunia. Kalau pikiran karnal berdasarkan kemampuan kita yang lemah. Tapi pikiran roh bersandar kepada kasih karunia, yaitu bukan kemampuan kita, bukan kelayakan kita, tetapi kemampuan dan kesetiaan Allah. Allahku akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaannya. Iya, tapi Tuhan, saya nggak layak. Bukan karena kelayakan Anda, tapi karena kesetiaan Tuhan dan kemampuan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan begini, kalau kita nggak setia, Dia tetap setia. Itu luar biasa, saudara. Kalau secara natural, nggak mungkin tuh. Kalau kita mikir secara natural, nggak mungkin. Kalau kita nggak setia, Tuhan pasti nggak setia juga nih. Tapi ini kasih karunia, pikiran roh nggak bisa ditangkap dengan pikiran karnal, bertentangan sekali, saudari. Ya, jadi hal itulah yang Tuhan katakan buat kita. Amin ya. Anda udah nangkep ya. Mudah-mudahan. Jadi kita harus mulai renungkan apa yang disampaikan di sini. Ya, ini hanya sebagian kecil dan nggak bisa Anda dan saya tangkap langsung, tapi butuh perenungan bersama Roh Kudus. Butuh sekali. Kalau enggak, kita nggak dapat perubahannya. Tujuan dari PA ini adalah kita berubah, bukannya kita jadi orang-orang yang tahu. Tahu firman, bukan. Firman itu hidup. Kalau Anda sekedar tahu, artinya Anda baca. Tetapi kalau itu mengubah Anda membiarkan firman itu jadi hidup. Ya, izinkan Anda baca bersama Roh Kudus, buka pikiran roh kita. Jangan pikiran daging, manusia natural kita, apa yang disampaikan panca indera, nggak penting. Tapi apa yang disampaikan Tuhan, kita ngelihat. Selama Tuhan mampu, roh Allah mampu, selama Allah setia, maka apa yang difirmankan Tuhan itu pasti. Manusia daging, akibatnya, contoh manusia daging, akibatnya ya, konsekuensi, akibatnya dari kita kehidupan dengan pikiran daging, carnal mind, kita tidak terlalu percaya jika tidak ilmiah atau nggak ditangkap panca indera. Kitab ini kayaknya ini nggak bius, ini nggak masuk akal nih. Akhirnya kita nggak terlalu percaya, kita bilang ini mah hanya sejarah, sekarang nggak terjadi lagi. Itu waktu Yesus doang. Ini Alkitab ini yang nulis siapa sih? Ini khayalan separuh khayalan, separuh benar nih. Kalau yang masuk akal itu benar. Nah, nggak bohong loh, banyak orang percaya masing melihat Alkitab seperti itu. Bahkan kita mungkin juga tanpa kita sadarin.
Tapi ketika Anda baca dengan pikiran roh, maka Anda percaya walau nggak bisa ditangkap oleh panca indera kita, nggak dapat dijelaskan secara ilmiah. Kenapa? Kok air bisa jadi anggur? Lalu 5 roti 2 ikan buat begitu banyak orang, lalu berjalan di atas air. Anda bisa jelaskan secara ilmiah dan logika? Nggak bisa. Nah, ketika Anda terus dan saya kembangkan pikiran roh, maka Anda akan percaya firman tetap berlaku saat ini. Bukan sekedar bacaan sejarah. Bukan hanya sekedar bacaan, tapi roh dan hidup sampai sekarang tetap ada. Artinya otoritasnya dan janjinya tetap berlaku sampai saat ini. Bukan sekedar sejarah. Ya, banyak orang mengurangin. Karena apa? Gak masuk akal nih. Bagaimana kita bisa terangin bahwa saya sudah diampuni semua dosa saya? Semua. Logika gak bisa. Masa Pak ya? Iya. Gitu. Ya, sehingga orang susah mengerti bahwa bagaimana saya sudah dikuduskan. Ya, sedangkan perbuatan saya masih nggak benar. Logika kita nggak jalan karena logika kita berdasarkan karnal perbuatan. Tapi kalau spirit, pikiran roh, anugerah Tuhan tuh, kemampuan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Saudara, ketika Anda baca Alkitab, Anda nggak melihat kemampuan dan kesetiaan Tuhan, maka Alkitabnya jadi sekedar bacaan doang, nggak jadi hidup, nggak jadi kuasa. Inilah yang menghambat. Nah, bagaimana pikiran rohani menjadi lebih kuat dari pikiran karnal? Karena di dalam diri kita udah ada 2 tuh tarik-tarikan. Satu pikiran yang karnal, satu pikiran rohani. Ya, pikiran karnal bukan pikiran daging aja. Saya kasih ganti karnal, karena kalau kita pikiran daging, orang pikir hanya sekedar yang iri hati, dendam, las gitu. Ini bukan ya. Kita harus tahu prinsip dulu bahwa di dalam prinsip kerajaan Allah ada yang disebut prinsip pohon kehidupan. Yesus bilang bahwa akulah pokok, kamulah ranting. Ya, prinsip pohon kehidupan Anda tuh ranting, dicangkokkan, ditempel nih kayak di gambar ini. Ya, ranting dicangkokkan ke pohon yang subur, yang hebat. Maka kalau ranting tidak bertumbuh, bukan salahnya di pokoknya. Bukan salah di ranting juga. Ketika Anda nempel dengan pokok yang sehat, nempel benar, maka rantingnya serusak apapun akan hidup lagi. Oleh sebab itu ketika ranting yang nggak berbuah, nggak bertumbuh, maka masalahnya ada di aliran. Ketika Anda ditempel, Anda dialirkan dari akar terus ke batang, lalu melalui ke Anda. Jadi ada aliran yang tersumbat. Nah, yang menyumbat ini, ya, yang menumbat aliran kuasa Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kenapa nggak terjadi kepada kita? Karena semua kuasa kebenaran firman Tuhan dialirkan sama Tuhan. Kenapa kalau nggak terjadi? Ada yang menghambat. Yang menghambat ini adalah pola pikir karnal. Bukan Tuhan yang menghambat. Kadang-kadang kita pikir, aduh Tuhan tolong dong berikan. Tuhan bilang dia sudah berikan semuanya, segalanya. Ketika dia mati di kayu salib, dia bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi dia juga sudah membayar seluruh janji-janji Allah. Jadi udah dibayar janji yang dia sediakan buat Anda dan saya. Kalau ada yang tahan, ada yang menghambat. Yang menghambat biasanya pola pikir kita nih saudari. Ya, karena pola pikir karnal inilah yang lazim kita hidupkan. Dan tanpa kita sadari, pola pikir karnal ini menjadi suatu hal yang kebiasaan kita. Anda tahu kebiasaan, Anda nggak pikir langsung Anda udah pakai pikiran itu. Yang saya sebut pikiran bawah sadar. Jadi, menarik bahwa yang harus kita mulai kendalikan adalah pikiran bawah sadar kita. Nah, ini scientific, saudari. Ya, ahli neurosaintis, ahli saraf neuro, menyimpulkan 80% dari proses berpikir kita terjadi di bawah tidak sadar, di bawah alam sadar. Otak terdiri pikiran sadar, kurang dari 20%, dan pikiran bawah sadar. 80% lebih katanya nih, pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar, saudara-saudari, ini Anda nggak usah mikir. Reaksinya otomatis, plok. Terus cepat. Terus banyak. 80% lebih. Tapi ini mempengaruhinya luas sekali. Intuisi, keputusan yang cepat berdasarkan pengalaman. Anda nggak mikir lagi langsung. Gitu. Ya. Kayak misalkan Anda nyetir, Anda nggak mikir lagi tuh. Ya. Kebiasaan perilaku juga dipikir bawah sadar. Reaksi emosional.
marah, lesu, kesel, sedih, kecewa. Core belief itu kepercayaan inti yang membuat Anda jadi percaya, ini dia nih, ini pasti terjadi, ini enggak, gitu ya. Nah, terus nilai, memori jangka panjang. Memori jangka panjang itu artinya apa yang Anda bawa terus menerus. Persepsi itu cara Anda melihat, memproses. Kreativitas juga kreativitas menentukan cara kita memecahkan masalah. Respon fisiologi tubuh, respon tubuh kita juga. Jantung Anda bergerak karena otomatis di alam bawah sadar, ya. Jadi lihat, dampaknya besar sekali. Tetapi masalahnya, ketika pikiran bawah sadar kita negatif, maka kehidupan kita akan jadi rusak. Ya. Nah, pikiran sadar itu apa? Pikiran sadar itu hanya less than 20, kurang dari 20. Itu butuh usaha dan butuh pilihan. Dan ini menentukan apa? Kesadaran diri, self-awareness, siapa saya. Perencanaan, pikiran sadar ini merencanakan lalu menetapkan. Pilihan dan keputusan, kehendak, analisa. Jadi ini perlu usaha, pilihan, karena dia nggak bisa, Anda kalau mikir, kadang-kadang nggak bisa banyak, tapi kalau di sini bisa langsung bawah sadar tuh, wow, Anda mikir paling 2 pikiran, 3 pikiran, banyak yang 1 pikiran doang, ya. Nah, itu dia. Nah, masalahnya adalah ketika kita nggak menggunakan pikiran sadar kita berdasarkan ya spirit mind, pikiran rohani. Ketika kita membiarkan pikiran sadar kita nggak pakai pikiran rohani, maka pikiran bawah sadar inilah yang akan terus membuat kita berpikir secara pikiran karnal yang menghambat kuasa Tuhan. Sehingga Anda nggak ngelihat tuh firman Tuhan, ya, kuasanya, Roh Kudus kuasanya, kita jadi nggak ngelihat, saudari. Anda mau lihat, pasti bisa, ya. Dan Anda lihat ya, ini pembuktian ilmiah. Tapi Anda tahu 10 pengintai dan 2 pengintai? Suatu saat Musa mengirim 12 pengintai sebelum masuk tanah perjanjian. 10 membawa berita negatif, 2 membawa berita positif, yaitu janji Tuhan. Jadi Anda ngelihat 2 pengintai, 10 pengintai. 10 dari 12 adalah 83%. Sama. 2 dari 12 adalah 17%. Sama. Jadi 2 pengintai ini mewakili pikiran sadar kita. 10 pengintai ini pikiran bawah sadar yang dipengaruhi oleh hal yang natural. Yang natural. Kalau 2 pengintai ini selalu bilang, kalau Tuhan janji, kita akan pasti miliki tanah perjanjian itu. 10 pengintai, enggak. Lihat, itu orangnya gede-gede. Bener nggak? Bener. Tapi itu natural yang mereka lihat. Tetapi yang 2 pengintai itu bukan natural. Dia melihat siapa Tuhan dan apa yang Tuhan bisa lakukan. Pikirannya pikiran spiritual, saudari. Nah, sekarang bagaimana supaya pikiran rohani ini menjadi lebih kuat dari pikiran karnal? Supaya kuasa Tuhan tidak terhambat. Anda tahu yang menghambat ini pikiran kita. Ketidakpercayaan itu ada di sini. Dan ketidakpercayaan kadang di bawah sadar kita. Di mulut kita, Tuhan aku percaya. Tetapi kita membiarkan terus pikiran bawah sadar kita dikuasai dengan yang karnal. Karena apa? Karena kita tidak berusaha membuat pikiran sadar kita dikuasai oleh firman. Di dalam Yosua, saudara-saudari, katakan Yosua 24 ayat 15. Dia katakan, pilihlah. Ingat, yang bisa memilih hanya pikiran sadar. Usaha dan pilihan pikiran sadar. Nggak disuruh pikiran bawah sadar Anda. Kepada siapa kamu mau beribadah? Allah yang kamu kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, pilihlah percaya pada firman Tuhan sebagai ibadah. Karena ketika pilihlah kepada siapa, kalau terus kemudian Yosua bilang, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan tentu apa yang difirmankannya. Kalau kita sekarang melihat Allah itu di dalam firman-Nya. Jadi, bagaimana pikiran rohani menjadi lebih kuat dari pikiran karnal? Pilihan, saudari. Artinya nggak bisa tiba-tiba. Anda harus mulai memilih mempercayai firman Tuhan sebagai ibadah. Nah, ini yang orang nggak tahu, orang nggak sadar. Tapi di Yosua, pilihan itu adalah ibadah kita ketika kita berhubungan dengan
kebenaran firman Tuhan. Ibadah bukannya tentang zaman lama, perjanjian lama, ibadah Anda adalah ke sinagog, korban-korban. Tapi perjanjian baru, ibadah bukan itu, saudara-saudari. Ibadah dalam perjanjian baru bukan lagi tentang arti yang fisik. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, ibadah itu kita sama dengan menyembah. Bahasa aslinya kayak begitu. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Saudara-saudari, ini jelas melihatkan bagaimana ya bahwa memilih percaya firman Tuhan sebagai ibadah. Anda menjadikan kebenaran perkataan-perkataan firman Tuhan itu pilihan Anda setiap waktu. Perkataan firman Tuhan menjadi pilihan kita setiap waktu. Karena di perjanjian baru, ibadah bukan ketika Anda datang sekedar korban, bawa korban. Ketika Anda datang ke sinagog, ibadah adalah seluruh kehidupan kita. Roh, Anda manusia roh. Roh ada di dalam kita. Jadi seluruh kehidupan kita, ibadah itu seluruh kehidupan kita. Anda nggak bisa disebut ibadah dengan perbuatan, karena apakah seluruh kehidupan Anda perbuatannya sudah beres? Kalau pakai perbuatan, enggak. Tapi kan kita sekarang pikiran rohani, bukan itu. Ya, adalah Anda memilih, bukannya langsung Anda memilih seluruh percaya firman Tuhan, seluruh waktu, seluruh keadaan, seluruh masalah yang Anda hadapin. Anda memilih percaya pada firman Tuhan daripada percaya pada natural, apa yang dikatakan oleh panca indera. Lalu langsung, kemudian si ini ngomong, Yosua, dikatakan apa saudara? Kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia bukan bilang aku, tapi kami. Arti kuncinya apa di sini? Anda nggak bisa membuat pikiran rohani menjadi lebih kuat ketika Anda nggak berada di tengah-tengah orang yang hidupnya pun sama digerakkan firman Tuhan. Anda harus ada di tengah-tengah orang yang hidupnya digerakkan firman Tuhan. Tapi hari-hari ini banyak lebih kita suka pada orang-orang yang, udahlah, enak, yang hahaha hehe aja gitu, yang santai, yang ketawa-ketawa, yang enjoy. Nggak bisa, saudari. Kita ada saatnya nanti ketika kita butuh sekali kuasa firman Tuhan, tetapi ketika kita nggak sadar bahwa begitu banyak penghambat di diri kita, yang menghambat bukan Tuhan kita, akhirnya kita menjadi menderita. Ya, ayo kita mulai bergabung, bergaul, juga membiasakan diri kita ketika kita ketemu sama teman-teman orang percaya, biasakan selalu bawa kebenaran firman. Bawa kebenaran firman daripada kita ngomongin negatif. Jadi bagaimana? Simple sih, dua aja, bahwa pikiran sadar kita harus menjadi kapten dan pikiran bawah sadar menjadi kru yang ngikutin, ya. Jadi pikiran bawah sadar kita harus kita pilih untuk berdasarkan apa kata firman. Inilah ibadah kita. Lalu kita sampaikan kepada kru kita, ini yang benar ya, ini yang benar ya, ini yang benar. Lama-lama ini akan dipengaruhi oleh pikiran rohani. Dan Anda akan melihat kuasa Tuhan menjadi hal yang umum, rutin terjadi dalam kehidupan kita. Amin.